Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala shalli sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa sehat, jasmani, rohani, berupa umur, panjang dan barokah sampai hari ini. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita menjadi umat yang terakhir, umat yang paling mulia, dan umat yang nanti masuk surga dahulu. Jangan cuma yang dimuliakan Allah, tapi selalu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Hari ini Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita memasuki di bulan Sya'ban. Dalam kitab Mada fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dikatakan di sana bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah atau Syahrullah. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan keistimewaan Rasulullah. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan panennya umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Rajab Syahrullah, Rajab itu adalah bulannya Allah yang sudah kita lalui bersama. Kemudian Sya'ban adalah Sya'ban Syahri. Sya'ban itu adalah harinya atau bulannya Rasulullah. Wa Ramadan Syahrul Ummati, dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata
Rasulullah. Mengapa bulan sekarang di bulan Sya'ban ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad SAW? Karena pada bulan Sya'ban ini Syahrul Sholawat, yaitu disebut dengan Syahrul Sholawat, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Kalau di bulan Rajab kita ulang tahun sholat 5 waktu. Kalau bulan Sya'ban ini adalah ulang tahunnya membaca sholawat, karena diperintahkan pada sholawat itu di bulan Sya'ban. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab dikatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu surat itu asbabun nuzulnya turunnya pada bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Kemudian membaca sholawat ini ibadah yang diminta oleh Allah dan pahalanya pasti diterima oleh Allah. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu ada diterima, ada ditolak. Tapi kalau sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Meskipun dalam keadaan dia ingin dipuji oleh orang, membaca sholawat tetap diterima oleh Allah. Kemudian di dalam bulan Sya'ban ini ada keistimewaan yang mungkin kita sudah dengar, termasuk adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu bisa membelah bulan. Ada suatu cerita mukjizat Nabi Muhammad ini bisa diterima akal oleh orang yang beriman. Ada Raja Hubair. Raja Hubair ini adalah raja Najasyi, raja orang kafir. Beliau dia mendengar bahwa di Mekah ada seorang nama Muhammad itu mengaku menjadi nabi. Kemudian dia penasaran, datang ke Mekah, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Ketemu di Mekah, ketemu Abu Lahab dan Abu Jahal. Bertiga membuka untuk meminta tanda bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah yang paling akhir. Kemudian Raja Hubair punya ide bahwa dia ingin Nabi Muhammad memanggil bulan, kemudian bulan dipecah menjadi 2. Abu Lahab sangat senang dengan ide Raja Hubair ini karena tidak mungkin Nabi Muhammad bisa memecah. Dipanggillah Abu Lahab ini adalah amat dari Rasulullah SAW yang sudah tidak bisa Islam dan dia memang kafir. Dipanggillah Nabi Siti Fatimah putri Rasulullah, takut diapa-apakan oleh ketiga orang ini. Kemudian Rasulullah datang ke undangan dari 3 orang ini termasuk Raja Hubair dan mengiyakan apa yang menjadi ide Raja Hubair. Rasulullah minta izin, ketika saya bisa memanggil bulan dan bisa saya pecahkan jadi 2, apakah Raja Hubair akan menjadi iman dan bersyahadat kepada Allah? Raja Hubair mengiyakan. Kemudian kita ini masyhur di banyak kitab, termasuk kitab-kitab yang ada di Sya'ban. Datanglah Rasulullah ke sebuah gunung namanya Gunung Jabal Lubes. Datang sana, kemudian malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, apa yang diinginkan oleh ketiga orang itu laksanakan. Ini perintah dari Allah. Yang perlu diketahui ya Rasulullah, bahwa Raja Hubair itu punya anak yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki, dan yang hanya tahu adalah Raja Hubair dan istrinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun menemui 3 orang ini dan mengatakan kepada Raja Hubair,
Raja Hubeb, Anda punya anak yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Kalau saya bisa memanggil bulan dan saya pecahkan, maka kamu harus bersyahadat kepada Allah dan anakmu akan sempurna mempunyai tangan dan punya kaki, dan mengiyakan Raja Hubeb. Dan pada waktu itu adalah nisfu Sya'ban. Setelah maghrib, bulan sangat terang, bercahaya, dipanggillah oleh Rasulullah. Ta'al ya Umar, kesinilah bulan. Apa yang terjadi? Banyak orang Mekah besar-besar Mekah melihat kemukjizatan Rasulullah SAW. Datang bulan itu kemudian mendekat kepada Rasulullah untuk salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian diambillah oleh Rasulullah, kemudian dibelah menjadi dua, satunya dimasukkan ke lengan kanan, satunya dimasukkan ke lengan kiri. Dikeluarkan lagi oleh Rasulullah, disambungkan lagi, kemudian disuruh ke tempatnya semula. Apa yang terjadi? Bulan itu mengatakan sebelum meninggalkan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian seketika itu Raja Hubeb beriman dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang Raja Hubeb, kemudian bertemu dengan anaknya, dan anaknya sudah mengatakan iman. Ayah, saya sudah beriman karena tadi malam saya sudah bermimpi Rasulullah dan nama saya sudah lengkap. Dan Raja Hubeb mengatakan bahwa saya sudah beriman dan ketemu Rasulullah. Itulah mukjizat Rasulullah bisa memecah menjadi dua bulan. Di dalam penelitian astronom Amerika itu dikatakan bahwa memang ada pecahan belahan di bulan. Itu bentuk dari mukjizat Rasulullah SAW. Yang paling mulia di bulan Sya'ban, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, adalah peristiwa nisfu Sya'ban yang insya Allah nanti pada hari Senin malam Selasa tanggal 6 Maret. Di sana kita dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali dengan niatnya tidak banyak, hanya 3. Yang pertama adalah umur panjang dan barokah. Umur panjang dan barokah. Kemudian yang kedua, rezeki banyak dan barokah. Yang ketiga adalah mati dengan mati yang husnul khotimah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa di dalam Sya'ban ini bulan yang istimewa? Dalam kitab An-Nadir, An-Nawadir itu dikatakan bahwa karena Syekh Syihabuddin bahwa ketika Nabiullah Isa berjalan waktu sore di atas gunung, itu ada sebuah sinar yang sangat terang sekali dan sinarnya berwarna hijau. Dari herannya Nabiullah Isa terheran sampai mengatakan Masya Allah berkali-kali. Kemudian Allah mengatakan, Ya Isa, aku itu antara kata akjar dan apakah kamu ingin melihat sesuatu yang lebih takjub dari ini? Isa menjawab, bala ya Allah, iya ya Allah. Jalan teruskan, jalan sampai hampir mendekati gunung. Di gunung ada sebuah gua. Masuklah Nabiullah Isa ke gua itu. Ternyata sinar itu bersumber dari sebuah batu yang bersinar. Kemudian Nabi Isa mendatangi dan mengelus batu itu. Ternyata batu itu belah menjadi dua. Kemudian ada seorang kakek-kakek di dalam. Ini diceritakan masuk di dalam kitab An-Nawadir para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian orang itu bersujud, di sebelahnya ada susu dan ada anggur. Kemudian salam Nabiullah Isa, ya Syekh, siapa Anda? Atau maksudnya dikatakan ya Syekh, anta minal insi wal jin, apakah Anda itu dari golongan manusia atau golongan jin? Syekh itu
Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ditanya oleh saya, Syekh, apa tugasku selama ini? Saya bisa kalau pagi sampai maghrib itu bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Saya selama maghrib sampai subuh saya berselawat kepada Rasulullah. Ini pada masa Nabiullah Isa, bukan masa Nabiullah Muhammad. Ada seorang kakek yang berpuluh-puluh tahun, bahkan ditanya, kamu di dalam itu berapa tahun? Saya hampir 400 tahun di sini. Tugas saya adalah bersujud kepada Allah di dalam hati. Terus bagaimana matamu? Ketika saya makan, akan datang diberikan oleh Allah sebuah susu. Ketika saya lapar, saya akan diberikan makanan oleh Allah sebuah anggur. Ketika saya membuang hajat, kotoran, maka kotoran itu akan keluar dengan keringat saya. Tambah takjub Nabi Isa ini atas orang tua ini. Kamu berapa tahun hidup di sini? Saya sudah 400 tahun. Terheran-heran Nabi Isa atas orang ini. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Isa, jangan heran dengan keadaan orang itu. Yang kau herankan adalah ini Nabi Isa ditunjukkan oleh Allah. Ya Isa, inna rajulan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adraka syahra sya'ban wa shallati lailatan isrihi afdal indi min hadza arba'in ahsanatin. Ya Isa, Allah, kamu lihat sinar heran, lihat orang tua 400 tahun sujud heran. Kamu seharusnya lebih heran kepada orang laki-laki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adrokah dari kita yang mau syahrul Sya'ban di bulan Sya'ban, wa shalla fi lailatin nisfihi, dia sholat di malam nisfu Sya'ban, afdalu indi hadza arba'in ahsanatin. Sholat malam nisfu Sya'ban itu lebih afdal dari orang yang bersolawat dan orang yang bertasbih selama 400 tahun yang ada di batu itu. Sehingga jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan Senin malam Selasa nanti kita baca Yasin, niat, dan kemudian sholat tengah malam. Karena afdal min inti hadza arba'in ahsanatin, kata Allah, lebih afdal dari orang yang 400 tahun yang dia hidup, yang bertasbih dan bersolawat, lebih afdal daripada kita umat Nabi Muhammad nanti sholat di nisfu Sya'ban. Sehingga Nabi Isa mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, ya laitani kuntu ummati Muhammad. Nabi Isa dari para nabi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu adalah di atasnya wali, masih ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita beruntung hidup hari ini dan tidak pilih kita mau hidup di zaman Nabi siapa, tapi Allah kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan pasti masuk surga. Itu yang bisa kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman hadani wa kafara, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasawwat ayyan min nadhri al-jawri bi qadar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa la tawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa hududil jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amara bi amrin bada fihi nafsi wa kanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa laysa qadiran 'alaiha inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
برحمة سيد أصحاب النبي أجمعين وعن تابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لهذه في قلوبنا ضلعا ونجنا بحكم أحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدنا الحق والمشركين واحفظ إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد الأحياء اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما الله بها وعرضها عما الذين لا تنتصر فسلك المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ibadah Allah, Inna Allah yang beri akwa bisa Baik itu bahwa yang ada Wa itu bukan anak tahu Allah akhir yang berubah Subhanallah Yesus Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.